Konon katanya, Eiichiro Oda sudah mantap akan menamatkan cerita One Piece dalam 5 tahun ke depan. Itu artinya, cerita One Piece sudah memasuki puncak saga. Cerita One Piece akan sangat dipadatkan karena sampai saat ini banyak sekali misteri yang masih belum terpecahkan. Yang jelas, waktu 5 tahun tidak akan cukup untuk mengungkapkan itu semua. Sehingga mungkin mulai detik ini akan banyak sekali pertarungan seru yang akan di-skip oleh Eiichiro Oda agar tidak mengulur-ulur durasi cerita. Hal ini jelas berkebalikan dengan kebiasaan Eiichiro Oda di era sebelumnya yang selalu menampilkan pertarungan antar karakter dengan durasi yang cukup lama. Nah, salah satu alasan kenapa akan banyak sekali adegan pertarungan yang berlangsung off-screen adalah karena Eiichiro Oda akan lebih memfokuskan tenaganya untuk menggambar adegan pertarungan yang menurutnya lebih penting. Dan tidak ada pertarungan yang lebih penting lagi selain pertarungan antara Di Jahat versus Di Baik yang diwakili oleh kelompok bajak laut topi jerami versus kelompok bajak laut Kurohige. Jadi menurut prediksi kami, pertarungan antara kelompok Luffy versus kelompok Kurohige tinggal menunggu waktu sebentar lagi. Dan pertarungan antara masing-masing anggota inti kelompok topi jerami adalah pertarungan yang penting. Jadi pastinya pertarungan one on one antara anggota topi jerami versus anggota Kurohige akan diceritakan secara lebih rinci dan detail. Bukan off screen yang tahu-tahu selesai tanpa ada bak-buk dar-der-dor. Pertarungan one on one antara anggota topi jerami versus anggota Kurohige tentu akan sangat menarik sekali untuk kita bahas. Mungkin beberapa di antaranya akan kita bahas di video yang selanjutnya. Seperti pertarungan antara Zoro versus Shiryu, Sanji versus Burgess, Nami versus Devon, atau mungkin Franky versus Avalo Pizarro. Namun untuk video kali ini kita akan bahas dulu kemungkinan apa yang akan terjadi jika Usopp harus berhadapan dengan Van Ogre. Salah satu keunikan dari kelompok topi jerami dan kelompok Kurohige adalah keduanya merupakan dua dari sedikit kelompok bajak laut yang memiliki seorang sniper. Sejauh ini baru ada 3 kelompok bajak laut yang resmi dikonfirmasi memiliki seorang sniper, yaitu Akagami Pirates dengan Yasop-nya, Straw Hat Pirates dengan Usopp-nya, dan Blackbeard Pirates dengan Van Ogre-nya. Makanya pertarungan antar sniper jarang sekali terjadi di dalam cerita One Piece. Maka dari itu, kami yakin Eiichiro Oda pasti akan merasa sangat tertantang untuk menggambar pertarungan antar sniper yang sangat-sangat sophisticated sekali sebelum cerita One Piece beneran beliau tamatkan. Nah, ada perbedaan yang sangat mencolok terkait jenis senjata, teknik yang digunakan, dan spesialisasi tembakan yang dimiliki oleh Usopp dengan Van Ogre. Usopp hanya menggunakan ketapel build-up yang diberi nama Kuro Kabuto dengan biji-bijian tanaman liar dan buas yang disebut Pop Green sebagai pelurunya. Sementara Van Ogre menggunakan senapan rifle laras ekstra panjang yang diberi nama Senriku dengan peluru yang bentuknya sewajarnya sebutir peluru. Dilihat dari mekanisme, bentuk, dan spesifikasinya, seharusnya senapan laras panjangnya Van Ogre bisa menjangkau jarak yang jauh lebih jauh dibandingkan dengan ketapelnya Usopp. Kejadian yang mungkin bisa dijadikan sebagai materi perbandingan yang paling pas dalam kasus ini adalah kejadian saat di Mockton dan di Enies Lobby. Saat menuju Mockton, 3 burung camar yang melayang di atas Going Merry, kapal pertama kelompok topi jerami, tiba-tiba terjatuh setelah sebutir peluru melesat menusuk masing-masing dari mereka. Usopp yang berada pada posisi lookout dan sudah menggunakan Keker tidak melihat ada satu pulau pun di sekeliling kapal mereka. Itu artinya lokasi tempat Van Ogre menembak luar biasa jauh jaraknya. Jika dibandingkan dengan tembakan Usopp saat di Enies Lobby, yang mungkin merupakan jarak tembak terjauhnya sampai saat ini, atau sampai masa sebelum time skip, jarak tembaknya Van Ogre ini jelas jauh lebih jauh. Buktinya, meskipun diakui kalau tembakan Usopp saat di Enies Lobby berada di luar jangkauan peluru para marinir, karena lokasinya yang sangat jauh, tetapi di adegan itu, Sanji masih bisa melihat posisi Spandam dan anak buahnya menggunakan Keker. Dan posisi Sanji tidak sedang di atas bangunan. Dia berada jauh di bawah posisi Usopp berada. Berdasarkan hukum bumi itu bulat, itu berarti posisi Sanji tidak terpengaruh garis lengkung cakrawala. Sementara posisi Van Ogre saat menembak 3 burung camar tadi sudah terpengaruh garis lengkung cakrawala. Karena Usopp yang sudah pakai Keker dan berdiri di posisi lookout masih tidak bisa melihat adanya daratan tempat Van Ogre menembak tadi. Di chapter ini, Usopp berkomentar kalau si penembak pasti memiliki penglihatan yang sangat tajam, senjata yang sangat hebat, dan teknik yang luar biasa. Oleh karena Usopp sudah mengakuinya, itu berarti jarak tembak Van Ogre memang lebih jauh ketimbang jarak tembaknya Usopp. Setidaknya sampai 2 tahun yang lalu. Nah, selanjutnya masalah peluru yang dipakai. Oleh karena Usopp menggunakan peluru Pop Green yang secara tiba-tiba bisa meledak dan tumbuh menjadi seonggok tanaman liar, buas, dan besar, maka dari segi damage, serangannya Usopp jauh lebih merusak ketimbang Van Ogre.
Usopp bisa menyerang lebih banyak orang sekaligus dan efek destroyernya lebih besar daripada serangannya Van Ogre. Sehingga jika dilihat dari segi damage yang ditimbulkan, senjatanya Usopp jauh lebih unggul daripada senjatanya Van Ogre. Tapi jangan lupa, tujuan utama sniper bukanlah penghancuran massal, tetapi menghabisi lawan tanpa keributan dan tanpa terdeteksi. Jadi, selain jarak tembak dan damage yang ditimbulkan, kemampuan yang paling penting dari seorang sniper adalah kemampuan untuk tidak diketahui posisinya, kemampuan untuk berkamuflase. Nah, untuk kasus kali ini yang akan dijadikan perbandingan adalah kejadian saat di Dressrosa dengan saat di Mockton. Van Ogre punya senapan dan teknik menembak yang memungkinkannya untuk menarget sasaran dari posisi yang sangat jauh yang tidak terlihat oleh penglihatan biasa. Ini jelas adalah keunggulan Van Ogre untuk mengalahkan Usopp dalam adu skill sniper. Van Ogre bisa saja menembak Usopp yang berdiri di tengah jembatan Suramadu dari pelabuhan Gilimanuk, Bali. Usopp tidak akan sadar dengan posisi Van Ogre dan tidak akan bisa membalas tembakannya kalau jauhnya sudah di luar jangkauan tembakan Kuro Kabuto. Tapi itu jika Usopp berdiri di tanah lapang. Beda ceritanya jika Usopp bersembunyi di balik dinding batu atau bangunan. Sejauh dan sejitu apapun kemampuan Van Ogre dalam menembak, dia tetap tidak akan bisa menembak jatuh Usopp yang posisinya tidak dia ketahui. Apalagi Van Ogre menggunakan senapan laras ekstra panjang yang membuat tembakannya hanya bisa bergerak lurus ke depan. Dengan peluru yang hanya bisa bergerak lurus, satu saja tembakan Van Ogre meleset, seorang sniper sekelas Usopp pasti langsung bisa tahu dari arah mana Van Ogre menembak. Usopp bisa langsung tahu posisi Van Ogre dengan memperkirakan sudut tembaknya meskipun dia tidak bisa melihat secara langsung posisi Van Ogre karena saking jauhnya. Dan posisi Van Ogre akan semakin mudah ditebak karena tembakan senapan laras panjang yang lurus hanya bisa menembak target yang sangat jauh dari posisi yang sangat tinggi. Jadi setelah sudut tembaknya diketahui, Usopp tinggal melihat bangunan atau lokasi yang paling tinggi di sudut tembak tersebut. Disitulah Van Ogre berada. Mungkin nanti akan ada kejadian di mana Van Ogre sengaja ingin membidik kepala Luffy dari jarak yang sangat jauh. Namun karena Luffy menguasai Kenbun Shakuhaki level tinggi, meskipun tidak bisa melihat posisi Van Ogre, tetapi Luffy bisa menghindari tembakan pelurunya tersebut. Sadar akan adanya sniper yang siap membidik kepala mereka, Usopp langsung mengambil inisiatif untuk mengantisipasi serangan berikutnya. Melalui sudut peluru yang gagal mengenai kepala Luffy inilah, Usopp kemudian bisa menentukan di mana posisi Van Ogre berada. Dan battle sniper skill antar keduanya pun dimulai. Ini adalah situasi yang sangat menguntungkan bagi Usopp. Usopp memiliki kemampuan Kenbun Shakuhaki yang memungkinkannya untuk melihat aura target tembaknya meskipun berada di balik dinding batu atau gedung. Dan Usopp punya mekanisme peluru Pop Green yang tidak hanya punya daya hancur yang kuat, tetapi daya dorong yang juga bisa berbelok arah. Seperti yang pernah dia peragakan saat di Dressrosa. Dengan kemampuan Kenbun Shakuhakinya, Usopp bisa melihat posisi Van Ogre yang sedang bersembunyi di balik tamengnya. Mendekatinya dengan mengendap-endap sampai mencapai jarak tembak Kuro Kabuto, kemudian menyerang Van Ogre dari arah yang tidak diduga-duga dengan menggunakan peluru Pop Green yang bisa berbelok arah. Oleh karena peluru Pop Green-nya Usopp ini bisa berbelok arah, Van Ogre jadi tidak bisa memperkirakan sudut tembaknya Usopp. Dan Van Ogre akan kesulitan menentukan dari arah mana Usopp menembak. Van Ogre juga tidak bisa menemukan posisi Usopp menggunakan eye loop-nya karena Usopp pasti akan bersembunyi dan berkamuflase. Karena tidak tahu posisi pasti Usopp inilah, Van Ogre jadi tidak bisa menembak Usopp. Dan karena Pop Green Usopp punya daya hancur yang kuat, meskipun Van Ogre bersembunyi di balik tembok tebal, Pop Green Usopp tetap bisa menjebolnya. Jadi kesimpulannya, dengan strategi yang tepat, Usopp bisa menang dalam battle sniper skill melawan Van Ogre berkat kemampuan Kenbun Shakuhakinya yang bisa memancarkan sinar rongsen dan peluru Pop Green-nya yang bisa berbelok arah. Tapi sebelum kejadian semacam itu terjadi, entah kenapa kami yakin akan ada adegan di mana Usopp menembaki Ogre atau sebaliknya, kemudian peluru yang ditembakkan oleh keduanya akan saling bertemu, beradu dan meledak di udara. Karena adegan-adegan mustahil semacam itu sangat umum terjadi di dalam cerita anime tembak-tembakan. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.